Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Dan semoga kita dapat dipertemukan secara langsung di mata kuliah Logika Fazi Sufiks 2 di pertemuan berikutnya dengan harapan virus corona ini cepat selesai. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Hanifah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Ilmu Komputer. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sistem inferensi Fazi yang merupakan tugas kuliah saya pada mata kuliah Logika Fazi dengan dosen pembimbing Ibu Silwani. Sistem inferensi Fazi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem inferensi Fazi itu? Jadi, sistem inferensi Fazi atau yang biasa dikenal sebagai Fazi Inferensi System atau bisa kita singkat sebagai FIS merupakan cara memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika Fazi. Nah, dalam sistem inferensi Fazi atau FIS ini memiliki bagan. Bagan ini merupakan gambaran umum bagaimana logika Fazi bekerja. Nah, bagan ini juga yang memetakan ruang input menjadi ruang output dengan beberapa tahap. Jadi, ada 4 bagian dalam bagian tersebut. Yang pertama adalah basis pengetahuan, fazifikasi, mesin inferensi, dan defazifikasi. Yang pertama, basis pengetahuan. Basis pengetahuan merupakan kumpulan rule-rule dalam bentuk pernyataan if-then yang dibuat oleh pakar di bidangnya. Nah, di basis pengetahuan inilah akan berkaitan langsung dengan fazifikasi. Selanjutnya, fazifikasi. Fazifikasi merupakan proses untuk mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan dalam basis pengetahuan Fazi. Yang ketiga ada inferensi. Inferensi itu merupakan proses untuk mengubah input Fazi menjadi output Fazi dengan cara mengikuti aturan-aturan. Nah, aturan itu ada if then baru rules-nya yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan Fazi sebelumnya. Jadi inferensi ini adalah proses pengambilan keputusan, di mana harus ada rules untuk memperhitungkan semua aturan proses inferensi Fazi. Yang terakhir ada defazifikasi. Defazifikasi merupakan proses pengubahan output Fazi yang diperoleh dari tahap inferensi sebelumnya menjadi nilai tegas atau CRIPS menggunakan fungsi keanggotaan yang sesuai dengan saat dilakukan fazifikasi. Nah, dalam sistem defazifikasi ini ada 2 metode yang biasa digunakan, yaitu metode sentaroid dan metode rata-rata. Jadi, di sistem inferensi Fazi ini akan ada 3 metode yang digunakan untuk memecahkan solusi dari inferensi Fazi, yaitu metode Tsukamoto, metode Mamdani, dan metode Sugeno. Jadi, di masing-masing metode ini saling berkaitan. Misalnya dapat kita lihat, metode Tsukamoto dengan metode Mamdani itu bentuk aturannya sama, yaitu if X is A, and Y is B, dan Z is C. Jadi sama. Nah, sedangkan di metode Mamdani dan metode Sugeno, defusifikasinya itu maksudnya metode Tsukamoto dan metode Sugeno defusifikasinya itu sama, yaitu menggunakan average atau rata-rata. Nah, kita punya contoh kasus. Jadi contoh kasusnya begini. Untuk mengatur frekuensi putar kipas angin secara otomatis digunakan sistem kendali. Sistem ini dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu kecepatan putar kipas angin, suhu ruangan, dan sumber frekuensi putar kipas angin tersebut. Nah, variabel data spesifik dari pabrik itu bisa kita simpulkan bahwa kecepatan putar kipas angin itu yang terkecil ada 1000 rpm dan yang terbesar ada 5000 rpm. Kemampuan sensor suhu ruangan berada dalam interval 100 Kelvin sampai 6000 Kelvin. Selanjutnya, sumber frekuensi putar kipas angin hanya mampu menyediakan frekuensi sebesar 2000 rpm hingga 7000 rpm. Jadi di sini kita mempunyai 3 variabel, yaitu kecepatan, suhu, dan frekuensi. Nah, jadi ada rules-nya nih. Ada 4 rules yang kita gunakan dalam kasus tersebut. Yang pertama, rules pertama adalah if kecepatan lambat and suhu tinggi dan frekuensi kecil. Rules kedua, if kecepatan lambat and suhu rendah dan frekuensi kecil. Rules ketiga, if kecepatan cepat and suhu tinggi dan frekuensi besar.
Rule keempat, if kecepatan cepat and suhu rendah dan frekuensi besar. Jadi, kasusnya ini, berapa sumber frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan sistem kontrol tersebut bila pada saat itu sensor suhu menunjukkan angka 300 Kelvin sedangkan kipas angin berputar pada kecepatan 4000 rpm. Nah, jadi di sini bisa kita ketahui bahwa kita akan mencari frekuensi yang dimana suhunya itu menunjukkan angka 300 Kelvin sedangkan kecepatannya itu berada pada 4000 rpm. Sistem inferensi Fuzzy atau Fish Tsukamoto. Nah, pada Tsukamoto, setiap metode, mau di Tsukamoto, di Mamdani, atau metode lainnya, itu tahap pertama adalah fazifikasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Karena fazifikasi itu merupakan tahap pengubahan input menjadi nilai tegas. Jadi, dengan rentang variabel yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu ada variabel suhu, kecepatan, serta frekuensi. Nah, pada variabel kecepatan dengan rentang cepat yang mempunyai nilai 5000 dan rentang lambat yang mempunyai nilai 1000 dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut. Nah, jadi di fazifikasi kita akan mencari yaitu derajat keanggotaan dengan pada grafik cepat itu grafiknya naik. Jadi, untuk rumus grafik naik, yaitu X min A per B min A, dengan nilai 4000 min 1000 per 5000 min 1000. Jadi, menghasilkan derajat keanggotaan 0,75. Sedangkan, untuk rentang lambat, itu grafiknya bisa kita lihat itu turun. Jadi, menggunakan rumus B min X per B min A, dengan nilai 5000 dikurang 4000 per 5000 dikurang 1000 sama dengan 0,25. Sama halnya dengan grafik sebelumnya. Biasa kita temukan grafiknya itu menyatu. Jadi untuk mempermudah atau efisiensi waktu dengan membuat satu grafik saja. Padahal caranya sama. Dapatlah nilai yang sama seperti sebelumnya. Untuk suhu, sama seperti kecepatan sebelumnya, di sini suhu mempunyai rentang tinggi dan rendah. Tingginya itu dengan nilai 600 dan rendahnya itu dengan nilai 100. Jadi kita lihat dari tabelnya, dari grafiknya itu naik atau turun. Jadi sesuaikan rumusnya. Kalau naik tadi, rumusnya yaitu X min A per B min A, sedangkan turun itu B min X per B min A. Jadi kita langsung masukkan saja nilainya. Untuk tinggi 300 kurang 100, jadi 500-nya itu hasil dari 600 kurang 100. Jadi 300 min 100 per 500 menghasilkan 0,4, sedangkan mu rendah 600 dikurang 300 per 500 menghasilkan nilai 0,6. Sama juga frekuensi. Jadi di frekuensi ini kita dapat menggambarkan grafiknya seperti demikian. Jadi karena frekuensi ini merupakan persoalan atau masalah yang harus kita pecahkan solusinya, dia belum dihitung nilainya. Jadi untuk menghitung nilai dari frekuensinya itu, kita kembali ke rule pertama. Rule yang di awal yang sudah dijelaskan tadi mempunyai 4 rule sebagai berikut. Nah, untuk rule pertama, if kecepatan lambat and suhu tinggi, then frekuensi kecil. Jadi untuk rule ini kita tuliskan sebagai alfa min predikat 1. Alfa predikat 1 sama dengan mu lambat dengan X, irisan mu tinggi dengan nilai X tadi. Jadi untuk nilai mu lambat 0,25 dan mu tinggi rentang 300 menghasilkan derajat keanggotaan 0,4. Jadi kita lihat itu untuk mendapatkan 0,25-nya, yang mana sih yang lebih kecil antara 0,25 dan 0,4. Jadi mendapatkan hasil yang terkecil itu 0,25. Jadi untuk mencari nilai X, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, maksud saya untuk mencari nilai Z seperti yang telah dibahas sebelumnya, untuk mencari nilai Z adalah kita perhatikan di situ kecil.
Kalau kecil berarti kurvanya turun. Kalau turun berarti rumusnya itu B dikurang Z per B dikurang A. Jadi 7.000 dikurang Z per 7.000 per 2.000 yang menghasilkan nilai 5.000, maka jawabannya Z1 sama dengan 5.750 rpm. Nah, untuk rule kedua, yaitu alfa predikat 2, kita lihat di situ if kecepatan lambat, maka kita tulis mu lambat and suhu rendah, maka frekuensinya kecil. Nah, kita tulis di situ. Suhu lambat tadi menghasilkan derajat keanggotaan 0,25, sedangkan mu rendah dengan rentang 300 menghasilkan derajat keanggotaan 0,6. Jadi yang antara 0,25 dan 0,6 itu yang mana yang paling kecil? Maka dapat 25. Sebenarnya sebagai sama seperti yang sebelumnya, kita lihat frekuensi kecil, maka grafik dari kecil itu kan turun. Jadi kita menggunakan rumus yang turun. Maka untuk nilai Z2 didapatkan hasil 5.750 rpm. Nah, lanjutnya ke R3. Kita lihat jika kecepatan rendah, maksudnya jika kecepatan cepat, jadi kita masukkan mu cepat dan suhu rendah, maka kita masukkan suhu rendah, maka frekuensinya besar. Masukin aja gitu. Sudah dimasukin, maka didapat nilainya 0,75, antara 0,75 dan 0,4 itu dimana yang paling kecil. Nah, kita lihat lagi, itu kan frekuensinya besar. Kalau besar itu kan dia naik, jadi menggunakan rumus yang X dikurang A per B dikurang A. Jadi kalau dimasukkan menjadi Z3 dikurang 2.000 per 5.000 sama dengan 0,4. Jadi didapatkan hasil Z3 sama dengan 4.000 rpm. Sama seperti sebelumnya, masukkan nilai yang sesuai dengan rule. Nah, tahap terakhir dari sistem inferensi Fuzzy-Tsukamoto adalah diversifikasi. Nah, diversifikasi ini mencari outputnya dengan mencari nilai tegas Z dapat dicari dengan metode rata-rata. Jadi untuk rumus Z sendiri adalah sigma alfa predikat dikali ZI. Nah, tadi kan kita sudah mendapat bahwa Z itu ada 4 sesuai dengan rules. Jadi masukin saja nilai Z masing-masing per sigma alfa predikat I. Nah, alfa predikat juga kita tadi mendapatkan 4 hasil, di mana ada alfa predikat 1, alfa predikat 2, alfa predikat 3, dan alfa predikat 4. Nah, alfa predikat 1 kita dapat hasil 0,25 dan Z1 dapat hasil 5.750. Jadi masing-masing variabel dimasukkan dengan nilai yang telah didapatkan sebelumnya. Jadi dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan, didapatlah hasil dari Z itu 4.983. Jadi sumber frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan sistem kontrol harus 4.983 rpm. Nah, yang kedua itu ada sistem inferensi fuzzy metode Mamdani. Nah, dalam metode Mamdani ini tidak berbeda jauh dengan metode sebelumnya itu Tsukamoto, hanya berbeda pada saat perhitungan defasifikasinya saja. Nah, pada saat metode Mamdani ini perlu diperhatikan metode defasifikasinya, karena di sini memiliki perhitungan yang eksak. Jadi untuk kecepatannya sama seperti metode Tsukamoto sebelumnya. Untuk suhu dengan rentang 600 dan tinggi 600 dan rendah 100 dapat lihat dengan grafik sebagai berikut. Frekuensi rentang besar 7.000 dan kecil 2.000 dapat dilihat. Nah, jadi rules-nya sama dengan metode Tsukamoto sebelumnya.
Jadi kita masuk ke tahap inferensi. Nah, untuk mencari alfa predikat 1 dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, kita gambarkan lagi kurvanya dan diarsir bagian mana sih yang merupakan alfa predikat 1 itu. Nah, karena rentangnya 0,25 dan dengan frekuensi kecil, yaitu grafiknya turun, jadi yang arsir itu di bagian di dalam. Nah, yang kedua juga begitu, dimasukkan nilainya, lalu diarsir. Yang ketiga sama halnya, dan yang keempat juga begitu. Namun dalam inferensi di metode Mamdani ini kita harus menggabungkan grafik mana yang bisa nanti dicari nilainya untuk menghasilkan nilai defasifikasinya. Jadi untuk R1, R2, R3, dan R4 mana sih yang lebih besar dari frekuensi masing-masing. Jadi kita ada perbandingan frekuensi besar dan frekuensi kecil. Frekuensi kecilnya itu dibandingkan antara R1 dan R2 karena rulesnya itu R1 dan R2 berada di frekuensi kecil. Nah, jadi yang kita pakai itu adalah yang frekuensi kecil pada R2, sedangkan frekuensi besar kita pakai dengan rule R4. Jadi grafik R2 dan R4 itu kita gabungkan sehingga menghasilkan grafik yang baru seperti gambar berikut atau grafik berikut. Nah, setelah grafik berikut didapatkan, jadi kita itu harus menentukan nilai titik potong yang ada di grafik berikut. Kita sebut saja ada 2 titik potong, yaitu T1 dan T2. Jadi untuk mencari T1 dan T2 ini, nah kita ketahui sebelumnya bahwa T1 T2 itu grafiknya naik. Jadi untuk rumusnya yaitu X dikurang A per B dikurang A. Jadi kita masukkan dengan nilai T dikurang 2000 per 5000 menghasilkan derajat keanggotaan 25, maka didapatlah T1 itu 3250 rpm. Begitu juga dengan T2. Dengan derajat keanggotaan yang 0,6, maka dihasilkan frekuensinya itu 5000 rpm. Atau T1-nya itu, atau titik potong itu 5000 rpm. Nah, inferensi Mamdani dari titik potong sebelumnya didapat bahwa fungsi keanggotanya sebagai diagram berikut. Nah, untuk tahap akhir yaitu defasifikasi, dari grafik baru kita bisa membagi grafik tersebut menjadi 3 daerah yaitu D1, D2, D3 dengan luas masing-masing yaitu A1, A2, A3 serta momen terhadap nilai keanggotaan masing-masing adalah M1, M2, dan M3. Nah, jadi rumus M itu fungsinya itu adalah untuk mencari rumus dengan metode sentaroid yang dimana momen itu sama dengan integral dari mu z dz per mu z per dz itu merupakan luas daerah. Kita masukkan nilainya masing-masing dari variabel yang telah ditentukan pada rumus sebelumnya. Jadi, untuk integral itu pasti kalian masih ingat mata kuliah kalkulus semester awal kuliah gitu. Jadi kita tidak akan membahasnya lebih rinci lagi di sini. Jadi teman-teman bisa melihatnya pada slide saja. Maka hasil dari Z dengan metode Mamdani yaitu 4247,74 rpm. Jadi, sumber frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan sistem kontrol pada metode Mamdani haruslah 4247,74 rpm.
Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu sistem inferensi fuzzy dengan metode Sugeno. Tahap awal setiap metode itu adalah fazifikasi. Setiap metode itu sama ya, mencari suhu, frekuensi, dan kecepatannya itu. Namun, di sistem inferensi fuzzy Sugeno memiliki rules yang berbeda pada sistem inferensi dua metode sebelumnya. Nah, dalam sistem inferensi fuzzy Sugeno, kita memiliki rule yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu rule 1. If kecepatan lambat and suhu tinggi, then frekuensi dicari. Frekuensinya itu udah ditentukan nilainya. Jadi untuk cari frekuensinya itu kita tinggal masukkan saja dengan rumus sesuai rule masing-masing. Nah, misalnya rule 1. Rumusnya itu 0,5 dikali kecepatan ditambah 1700. Nah, gitu. Nah, langsung kita masuk ke rule 1. If kecepatan lambat and suhu tinggi, then frekuensinya 0,5 dikali kecepatan plus 1700. Nah, untuk alfa predikat 1 atau rule 1, kita langsung masukkan kecepatan lambat and mu tinggi. Jadi kita bandingkan nilainya antara yang mana sih yang paling kecil antara mu lambat dan mu tinggi, maka didapatlah hasil 0,25. Perbandingan antara kedua derajat gangguan tersebut. Nah, untuk mencari nilai z-nya, maksud saya z-nya, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, bahwa tinggal masukin saja nilainya itu ke dalam rumus atau rule di frekuensi yang telah diketahui sebelumnya. Masuk itu rumusnya 0,5 dengan kecepatan x-nya tadi kan yang dicari itu, atau kecepatan sebelumnya itu 4000 tuh. Nah, terus ditambah 1700, maka nilai Z1 didapatlah hasil 3700. Begitu juga dengan rule kedua, A predikat kedua. Maka untuk mencari nilai Z-nya yaitu 2 dikali kecepatan dikurang 4000 dengan nilai 2 dikali 4000 dikurang 4000, maka hasilnya adalah 4000. Begitu juga dengan rule ketiga, untuk mencari nilai Z3, 0,5 dikali 4000 plus 2000, maka menghasilkan nilai 4000. Dan rule keempat, dengan nilai Z, untuk mencari nilai Z, 4000 ditambah 700 sama dengan 4700. Nah, tahap terakhir dari sistem inferensi fuzzy Sugeno yaitu defazifikasi. Nah, sama seperti mencari defazifikasi pada metode Mamdani, di sini kita memasukkan nilai dengan rumus mencari Z, yaitu sigma alfa predikat dikali ZI per sigma alfa predikat I. Maka didapatlah hasil 4230 pada metode Sugeno. Jadi, sumber frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan sistem kontrol haruslah 4230 RPM. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya tadi bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada teman-teman mengenai apa sih sistem inferensi fuzzy itu. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.